Bismillah Ustadz, tolong motivasinya untuk keluarga anak alhamdulillah hadir agar tidak meninggalkan sholat. Barakallahu fikum, jazakallah khairan. Jamaah, sholat ini rukun Islam yang kedua, tiangnya agama, amududdin. Kalau onta itu, dia itu tulang punggungnya. Kalau nggak ada, ambruk. Ada orang meninggalkan sholat tapi dia mengatakan, Masya Allah Ustaz, fulan ini Ustaz, orangnya Masya Allah Ustaz, baik hati, dia suka membantu orang, tapi sayangnya tidak sholat, dia bukan orang baik. Ada orang tidak sholat tapi dia tidak berzina, Masya Allah baik dia Ustaz. Subhanallah, meninggalkan sholat itu lebih parah daripada berzina. Meninggalkan sholat lebih parah daripada memperkosa. Jangan main-main dengan sholat. Yang pertama dihisab pada hari kiamat sholat. Kalau sholatnya baik semuanya baik, sholatnya buruk habis semuanya. Maka jangan mensederhanakan sholat. Dan yang Allah pinta sama kita, ya sesuai dengan tema kita. Kalau antum mau susah di akhirat ya silahkan, nggak usah sholat. Tapi subhanallah jamaah, Allah pinta sama kita nggak banyak, hanya 5 waktu. Dulu kita tuh mau dikasih beban 50 waktu. Awal Nabi dapat perintah sallallahu alaihi wasallam sholat dari Allah berapa waktu? 50 waktu. Kalau 50 waktu dibagi 24 jam, setiap berapa menit kita sholat jamaah? Kira-kira setengah jam kita sholat. Baru keluar dari masjid sampai rumah, hayya ala sholat, aduh sholat lagi. Allah sudah ringankan 5 waktu. Alhamdulillah, masih nggak sholat. Antum kerja dari jam 7 sampai jam 4 taat patuh sama Allah, nggak patuh. Padahal yang ngasih tangan antum Allah, yang ngasih kaki antum Allah, yang ngasih mata antum Allah, yang memberikan segala fasilitas Allah. Antum lebih taat sama perusahaan daripada sama Allah. Seorang muslim tuh jamaah, slogan dia sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Ustaz, apa hukumnya jika seorang mu'alaf tidak mengganti namanya ke nama yang islami? Adakah konsekuensinya kelak di akhirat? Yang pertama jamaah, berkaitan dengan nama, orang itu akan mendapatkan bagian dari nama dia selama namanya artinya baik. Nama itu ada yang haram, seperti nama-nama Tuhan, nama-nama berhala, nama-nama dewa-dewa yang disembah, itu haram hukumnya. Maka dia harus mengganti namanya. Tapi ada nama yang enggak haram, makruh aja, namanya kurang baik artinya. Siapa nama antum? Alhamdulillah, Ribut Ustaz. Pernah lihat namanya orang Ribut? Ada namanya Ribut. Wajib diganti? Enggak wajib, tapi lebih baik diganti. Jadi kalau antum hijrah nama antum baik, tapi bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, fadol, nggak ada masalah selama artinya baik dan tidak ada kaitan dengan dewa-dewa, sesembahan-sesembahan. Jadi antum tidak harus merubahnya. Dan ketahuilah, ada seorang sahabat yang namanya Hazan. Hazan itu artinya susah, keras kepala. Dia datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ditanya sama Nabi SAW, siapa namamu? Hazan. Lalu diganti sama Nabi, anta Sahal, namamu Sahal. Sahal itu artinya mudah. Oh, kata orang ini, enggak, aku enggak mau ganti nama pemberian orang tuaku, aku akan pakai nama ini. Oh ya sudah, kata Nabi. Nabi tidak memaksa dia. Cucunya Sa'id bin Musaib bin Hazan cerita, gara-gara kakek kita nggak mau dirubah namanya keras kepala itu di rumah kita sampai hari ini ada. Maka kalau nama antum buruk, ganti namanya. Barakallahu fikum. Di Indonesia ini jamaah, berkaitan dengan nama, dulu banyak memberikan nama itu yang muslim pun dengan membuka Al-Quran. Dia taruh tangannya,
Kebanyakan Al-Quran dulu itu nggak ada terjemahannya, sehingga kadangkala dia taruh di lafal yang kurang tepat. Sampai ada teman kita punya nama Sahirun Alim, penyihir yang pinter. Itu cerita ketika Allah menceritakan Nabi Musa dengan Fir'aun, ketika Fir'aun mengatakan datangkan tukang sihir yang pinter, dia katakan ini ada di Quran Ustaz. Ada, kata dia. Ya iya ada, setan pun ada dalam Quran, ada setan. Ada seorang ustadz yang terkenal namanya Minal Khosirin, termasuk orang-orang yang merugi. Itu bapaknya ngelihat di Al-Quran Minal Khosirin. Ketika dia sudah belajar di pesantren, akhirnya dia ganti namanya, tambahi Laisa Minal Khosirin, bukan termasuk orang-orang yang merugi. dia Nah, bagaimana hukumnya orang tua yang dikasih anaknya uang dari hasil kerja di bank, diterima atau tidak? Kalau orang tuanya tidak butuh, dia terima, dia berikan kepada orang. Tapi kalau orang tuanya butuh dengan duit itu, dia ambil, nggak ada masalah insyaallah, karena dia menerimanya sebagai sebuah pemberian, sebuah hadiah dari anak. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan, apa doa supaya anak cucu kita terhindar dari dosa besar? Semoga Ustadz dan kita semua diberi kesehatan jiwa dan raga, diampuni semua dosa-dosanya, amin. Yang pertama, jagalah Allah Azza wa Jalla. Orang tua yang ingin dirinya dan anak keturunannya terhindar dari dosa, hendaklah mereka menghindari dosa duluan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bicara doa, Nabi Ibrahim sudah berdoa. Nabi Ibrahim dulu sebelum punya anak, doanya beliau, Rabbi habli minas salihin. Beliau minta anak-anak yang soleh. Ketika dikasih anak, berubah doanya. Beliau berdoa mengatakan, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Beliau sudah punya anak, beliau punya keturunan, maka dalam doa-doa beliau sisipkan anak keturunan. Yang pertama beliau minta, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, hindarkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Itu dosa besar yang paling puncak. Maka baca doa itu. Nabi Ibrahim takut jemaah, anaknya terjebak dalam kesyirikan. Bagaimana dengan kita? Banyakkan kita mendoakan anaknya, ya mudah-mudahan jadi anak soleh, terus murah rezeki, cepat jodohnya. Pas doa dunia. Nabi Ibrahim, wajnubni wa baniya an na'budal asnam rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Antum bayangin jemaah, bahaya kesyirikan ini. Penduduk bumi ini 3/4-nya melakukan kesyirikan. Makanya Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah, sesungguhnya berhala-berhala itu banyak menyesatkan manusia. Banyak. Dari 8 miliar, 6 miliar itu bukan umat Islam. Maka antum jangan meremehkan doa ini. Kalau bicara doa, minta sama Allah, wajnubni atau ujnubni rabbi junubni wa bani an na'budal asnam. Lalu doa selanjutnya baru minta, rabbi ja'alni muqimas shalah. Setelah beliau minta supaya keimanan anak-anaknya dijaga sama Allah, dihindarkan dari perbuatan syirik, lalu beliau minta, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan salat, wa min dzurriyyati,
dan dari anak keturunanku terus jamaah. Maka semoga dengan itu Allah menyelamatkan anak keturunan kita dari dosa-dosa besar. Assalamualaikum Ustaz. Teman ana seorang tukang pangkas rambut yang ingin berhenti dari profesinya. Setelah mengikuti kajian sunnah, dia merasa bersalah karena sering mencukur jenggot pelanggannya. Dia tidak bisa menolak karena hal tersebut tugas tukang pangkas. Bolehkah membuat tulisan di dinding tidak menerima cukur jenggot karena Nabi melarang? Naam jamaah. Tulis antum. Tulis hadis Nabi SAW. Tidak menerima cukur jenggot karena Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "A'ful liha wahfus syawarib." Das. Antum kasih tahu hadisnya karena orang-orang banyak nggak ngerti. Banyak nggak paham dengan urusan jenggot. Ketika anak pulang dari pesantren, awalnya anak cukur jenggot, sampai terakhir anak mau lulus Allah kasih hidayah. Akhirnya anak pulang nggak cukur jenggot. Anak disidang sama keluarga. Ditanya, ikut aliran apa sekarang? Bayangin jawab. Sampai sunnah Nabi SAW dianggap bid'ah, sesuatu hal yang baru. Engkau ikut aliran apa? Saya sampaikan ini sunnah Nabi SAW. Ribut, oh yang pakai jenggot itu orang-orang yang sudah tua. Anak masih SMA kelas 3. Anak sampaikan ke kerabat yang ngomong kayak gitu, mana orang tua yang memanjangkan jenggotnya? Orang tua semua potong jenggotnya. Ini bukan bicara tua atau muda, ini bicara sunnah Nabi SAW. Kita masih muda waktu itu ya, kadang-kadang kurang ajar. Anak mohon ampun juga. Sampai ada ancaman nanti kalau tidurmu dipotong jenggot anak jangan. Berontak, anak sempat berontak pada waktu itu. Karena sering ditegur urusan jenggot ini. Anak belajar, Nabi nyuruh manjangin jenggot. Orang tua melarang kita pakai jenggot. Siapa yang ditaatin? Orang tua apa Nabi SAW? Nabi SAW. Maka antum tulis itu hadis Nabi SAW. A'ful liha wahfus syawarib. Ketika orang mohon maaf katanya, mohon maaf ini loh, ada hadisnya. Kalau nggak ada hadisnya, anda potongkan jenggot antum. Antum katakan seperti itu. Anak terima pangkas rambut saja. Antum kan pangkas rambut bukan pangkas jenggot kan. Nah jemaah, kita ini kadang-kala memang harus tidak membiarkan dosa itu terus terjadi. Tadi anda sampaikan bahwasanya gara-gara dosa sebagian orang azab itu kena semuanya. Jangan dipikir ketika orang berzina hanya orang berzina yang diazab. Semuanya kena. Tetangga-tetangganya yang membiarkan hal itu. Ana ada 2 pertanyaan. Yang pertama, ana sampai di satu titik. Ana malu berdoa kepada Allah. Karena ana tidak pantas meminta doa itu. Apa yang harus ana lakukan Ustaz? Jamaah rahimakumullah. Doa itu adalah ibadah. Jadi kalau antum malu berdoa, antum malu beribadah kepada Allah. Sedangkan Allah itu suka dengan orang yang berdoa. Sampai Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan a'jazun nas man ajiza anid du'a. Orang yang paling bodoh, orang yang paling lemah adalah orang yang enggak mampu berdoa. Sedangkan Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, minta sama aku pasti aku kabulkan. Hanya saja enggak boleh berlebih-lebihan dalam berdoa. Ana enggak tahu kalau antum sampaikan karena ana tidak pantas meminta doa itu, berarti ada sesuatu yang antum ingin
Kalau sesuatu itu memang nggak boleh dipintai, jangan minta sama Allah Azza wa Jalla. Tapi yang jelas Allah suka dengan hambanya yang berdoa dan maksa kalau doa. Antum lihat nabi-nabi Allah, semua berdoa minta sama Allah Azza wa Jalla. Bahkan iblis pun berdoa. Iblis minta sama Allah dan dikabulkan doanya iblis, karena dia ikhlas ketika berdoa. Dia mengatakan, Rabbi anzirni ila yaum yub'atsun, tunda waktuku sampai hari dibangkitkannya manusia. Qala innaka minal munzarin, kau termasuk orang-orang yang ditangguhkan. Masa antum kemudian malu untuk berdoa mohon sama Allah Azza wa Jalla? Yang penting tadi, jangan berlebih-lebihan dan ikhlas ketika berdoa. Yang kedua, apakah boleh kita mengutuk bangsa yang menzalimi Palestina sedemikian rupa? Tidak hanya di lisan tapi juga di medsos seperti julid fi sabilillah. Ahibati fillah, lakukan apa yang bisa antum lakukan untuk menolong saudara-saudara kita di jalan Allah Azza wa Jalla, selama tidak bertentangan dengan syariat Allah. Tapi sekali lagi, antum harus tahu, kehinaan yang menimpa umat Islam, yang hanya bisa teriak-teriak, yang hanya bisa komen, itu disebabkan dosa-dosa kita, jemaah. Tapi sebagian kita nggak mau sadar. Ya, mudah-mudahan kita dikasih petunjuk sama Allah Azza wa Jalla. Tadi apa saja yang bisa antum lakukan dan nampak manfaatnya, tidak bertentangan dengan syariat, manfaatnya nampak dan dirasakan. Kalau ternyata Israel nggak ngurusin antum, antum buang-buang waktu, antum buang-buang waktu. Maka tolong perhatikan hal itu. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya mengenai sedekah. Abu Bakar mensedekahkan seluruh hartanya. Bagaimana maksud hadis ini? Bagaimana dengan keluarganya jika malah kelaparan atau kesulitan? Bukankah sedekah terbaik itu ke keluarga? Ya, antum jangan kayak Abu Bakar. Umar aja nggak bisa. Umar aja nggak mampu, coba. Ini berkaitan dengan kekuatan iman, kekuatan tawakal. Ini kan orang mau ngasih, gimana keluarganya anak nanti ya? Udah mikir keluar dari dia. Abu Bakar ketika menyerahkan itu dan ditanya, apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Allah dan Rasul. Maka buat orang biasa jangan. Allah Azza wa Jalla mengatakan tentang ibadur rahman ya, alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang-orang itu kalau sedekah enggak berlebihan, kan enggak pelit juga. Ya pertengahan lah seperti itu. Jadi tadi antum jangan melihat Abu Bakar kemudian ana mau kayak Abu Bakar. Imannya antum harus kayak Abu Bakar dulu. Perbaiki iman antum. Jangan lihat sedekahnya aja. Karena sedekah ini keluar dari hati yang penuh dengan keimanan. Abu Bakar itu dikasih gelar As-Siddiq. Antum kalau sudah sampai As-Siddiq, fadhal. Gelarnya Umar itu apa? Syahid. Syahid. Ketika Nabi SAW berada di bukit Uhud, tahu-tahu goyang Uhud itu. Nabi menghentakkan kakinya mengatakan, Uthbut Uhud. Uthbut Uhud, diam Uhud, tenang Uhud, kata. Innama alaika siddiqun wa syahidan. Yang ada di atasmu ini seorang siddiq dan dua orang yang mati syahid. Siapa yang mati syahid? Siapa, angkat tangan. Siapa yang mati syahid? Umar sama siapa? Dua. Syahidan Uthman bin Affan. Kasih hadiahnya jemaah. Baik. Yang di belakang telat mereka. Kita mau kasih prioritas sama yang datang duluan nih. Nah, barakallahu fiik kamu. Ya, jadi gitu jamaah ya. Kalau antum sedekah, antum utamakan keluarga. Tapi kalau antum sudah kayak Abu Bakar, ya kayaknya nggak mungkin ya. Itu kalau nggak mungkin sudah jangan sudah.
Jangan, sudah. Jangan. Nah. Izin Ustaz bertanya, apa hukumnya rasis terhadap orang lain? Entah itu kulit, ras, suku maupun anggota badan. Soalnya anak punya teman yang demen rasis Ustaz. Mohon jawaban bijaksananya Ustaz. Ya, kalau bicara rasis ya nggak boleh lah jamaah. Itu termasuk urusan jahiliyah. Allah Azza wa Jalla mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairam minhum. Nggak boleh orang itu merendahkan orang lain, baik itu dengan fisiknya atau suku rasnya, warna kulitnya, nggak boleh. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Subhanallah. Larangan bullying itu sudah dari dulu tuh. Udah turun ayat. Laki-laki jangan membuli laki-laki. Wala nisa'um min nisa'in. Perempuan juga gitu sama. Jangan sampai dia melakukan bully terhadap wanita yang lainnya. Karena boleh jadi yang dibully, yang dihinakan lebih baik. Maka kalau antum menghadapi orang yang rasis seperti itu, jangan dimasukkan ke hati. Menghadapi orang kayak gitu itu jangan dimasukkan ke hati. Karena kalau antum masukkan ke hati semakin seneng dia jemaah. Kalau dia antum ini kulitnya gelap, itu macam-macam, jazakallah khair, ini gini-gini ciptaan Allah nih. Nah, kayak gini ciptaan Allah Azza wa Jalla. Kalau dikatakan ya antum ini, katakan jazakallah khair, makasih banyak ya. Antum mana lihat kurang ganteng kata dia. Jazakallah khair informasinya. Ana baru tahu kalau ana kurang ganteng. Ini orang pertama yang ngasih tahu. Artinya kita menghadapi orang gitu jangan dimasukkan ke hati. Udah jangan. Idfa' billati hi ahsan. Kata Allah Azza wa Jalla, balaslah dengan yang lebih baik. Kalau dikatakan antum ini kurang ganteng, na'am sahih, kalau antum ganteng banget antum. Wallah kalau matahari terbit itu ada antum, kayaknya kalah matahari itu sama antum. Lebih terang antum gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana mau bertanya, apa yang harus ana lakukan untuk menghilangkan kesedihan karena ditinggal anak sudah 2 tahun, karena anak ditinggal anak sudah 2 tahun, kesedihan selalu melilit anak setiap waktu. Ditinggal anak. Nah, barakallahu fik, yang pertama, antum baru kehilangan 1 anak. Nabi SAW ditinggal oleh Al-Qasim, ditinggal oleh Abdullah, ditinggal oleh Zainab, ditinggal oleh Ruqayyah, ditinggal oleh Ummu Kulthum, ditinggal oleh Ibrahim. Beliau juga mendapatkan cobaan yang lain yang banyak sekali. Maka bagaimana sikap kita ketika ditinggal anak? Sedih wajar, tapi jangan berkelanjutan. Karena kesedihan itu membuat orang tidak produktif. Sedih ketika ditinggal waktu itu saja, silahkan. Nabi SAW menangis ketika tinggal anaknya Ibrahim. Sampai Abdurrahman tanya, wa anta ya Rasulullah, engkau juga nangis ya Rasulullah, engkau juga bersedih ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, ya Abdurrahman, innahu rahmah. Air mata menetes itu rahmat dari Allah. Soalnya kalau nggak keluar air mata itu, kadangkala orang jadi depresi, tertekan. Nggak, biarkan air mata itu keluar. Innaha rahmah. Innal qalba la yahzan, wa innal aina la tadma', wa la naqulu illa ma yurdi rabbana. Abdurrahman, hati bersedih, air mata menetes, tapi kita tidak boleh mengucapkan kecuali yang diridhai Allah Azza wa Jalla. Dan kalau bicara kesedihan yang berkelanjutan ini membuat orang tidak produktif. Nabi SAW berlindung, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Aku berlindung dari kekhawatiran dengan masa depan dan kesedihan dengan masa lalu. Karena tadi orang kalau sudah sedih ya dia cuma diam, ingat sama anaknya. Apakah ketika dia sedih anaknya akan hidup kembali? Nggak akan. Dan yakin bahwasanya anaknya itu akan menunggu bapaknya dan ibunya kalau sabar.
memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya kelak pada hari kiamat. Dan bismillah, semoga Allah kasih anak yang lain nih buat dirinya. Bagaimana ibadah yang harus dilakukan, yang harus ana lakukan agar anak bisa ngumpul di surganya Allah kelak. Tapi kalau anak itu anak yang belum baligh ya, maka insya Allah anak itu akan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Antum kalau tanya apa amalannya, sabar dan ridho. Sabar dan ridho. Tapi kalau anak itu sudah baligh, yang mana kalau anak itu sudah baligh maka amalannya sudah dicatat, maka hendaklah didoakan supaya diampuni anak-anaknya, dan orang tua berusaha untuk menjadi lebih baik. Semoga Allah kumpulkan bersama anak-anaknya. Allah mengatakan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum, dan orang-orang yang beriman diikuti oleh anak keturunan yang beriman, maka kata Allah kami akan kumpulkan mereka. Barakallahu fikum. Ustaz, apakah ana bisa menjadi orang nomor 1 di surga setelah Rasulullah SAW sampai generasi tabi'in bertetangga dengan Rasulullah SAW dan para sahabat, sedangkan ana baru mulai belajar agama baru-baru ini Ustaz? Untuk menjadi orang nomor 1 setelah Nabi SAW udah nggak mungkin, karena orang nomor 1 setelah Nabi SAW siapa? Abu Bakar Siddiq, sudah selesai. Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan ada banyak sahabat lainnya. Tapi untuk dekat sama Rasulullah SAW dan para sahabatnya masih mungkin. Allah ketika menyebutkan al-muqarrabun, Allah mengatakan thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Orang-orang yang dekat itu kebanyakan dari generasi yang terdahulu, sedikit dari generasi yang selanjutnya. Tapi jangan putus asa untuk dekat sama Nabi SAW, bisa. Di antaranya yang Nabi sebutkan SAW, inna akrabakum minni majlisan yaumal qiyamah. Orang yang paling dekat sama aku pada hari kiamat, yang paling aku cintai pada hari kiamat adalah ahasinakum akhlaqan, yang akhlaknya paling baik. Maka antum belajar, perbaiki akhlaknya, ikutin sunnah Nabi SAW. Antum bisa ketemu Nabi SAW, bisa dekat duduknya sama Nabi SAW, dan bisa dapat al-firdausil a'la. Ustadz, orang tua anak kerja di bank, tapi anak sebagai anak perempuan yang lagi kuliah di perantauan, jadi mikir, apa aku pakai uang yang diberi mereka nggak akan jadi berkah. Anak sudah nasihatin mereka dari anak SMP, Masya Allah jemaah. Qadarullah sampai sekarang Allah belum takdirkan untuk berubah. Gimana kira-kira sebagai anak menyikapinya? Ketika engkau bisa hidup mandiri, memiliki pemasukan sendiri, maka ya jangan terima lagi dari orang tua. Tapi ketika belum mampu, nggak ada masalah insya Allah. Kalau nggak salah pernah anak baca fatwa Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin mengatakan, ya anak kalau memang belum mampu nggak ada masalah, karena dia bukan pelaku riba dan dia menerimanya sebagai nafkah. Jadi insya Allah nggak ada masalah. Tapi kalau dia sudah mampu, hendaklah dia menghindari hal itu sambil terus didoakan orang tuanya. Naam. Hukum melepas jilbab untuk akhwat di depan wanita non muslim. Qadarullah di kantor ada yang non muslim, terkadang ikut di musola kantor. Ya, ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Apakah non muslim itu boleh melihat aurat perempuan yang boleh dilihat sesama perempuan? Pendapat yang pertama mengatakan nggak boleh. Tapi yang lihat pendapat yang mengatakan boleh, boleh. Yang kedua itu mengatakan boleh, asalkan satu, perempuan itu amanah. Tapi kalau kau lihat perempuan ini nggak amanah, hati-hati. Mungkin kau nanti di foto, direkam, di video, maka dalam kau berhati-hati. Atau kalau dia nggak merekam dan menvideo, cerita dia sama teman yang kau tahu fulana, ya Allah lehernya bagus banget.
Ini kan diceritakan, karena ada loh, perempuan tuh ada yang lehernya bagus gitu. Kalau leher bagus tuh kayak lehernya apa? Hah? Angsa. Oh, kepanjangan lah kalau angsa. Saya mau bertanya, Ustaz, ayah saya tidak pernah sholat, tidak pernah pergi ngaji, bahkan meyakini bahwa semua agama itu sama. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap saya ingatkan untuk sholat selalu diabaikan. Tolong beri saya solusi, nasihat yang bisa saya lakukan untuk ayah dan keluarga saya yang sangat jauh dari agama, jauh dari Allah. Terima kasih. Allah jemaah, orang tua kita itu surga kita ya. Surga yang paling indah itu ya orang tua. Jadi surga yang paling bagus, pintu surga yang abu-abu, kata Nabi SAW, satu abwabil jannah al-walid ya. Orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah, yang paling indah. Apa sikap kita kepada orang tua yang seperti ini? Ya berusaha untuk mendakwain orang tua. Duduk sama orang tua. Kalau orang tua bisa diajak diskusi-diskusi. Ayah, tahu kenapa kok diutus Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir? Karena kalau mereka nggak punya ilmu. Kalau semua agama sama, ada apa Nabi Muhammad SAW diutus gitu loh? Kenapa Nabi SAW berperang dengan orang-orang musyrikin? Kita itu menganggap semua agama sama, padahal agama-agama di luar nggak ada yang menganggap sama. Mereka nggak mengatakan sama, tidak. Agama mereka yang benar. Maka mereka melakukan dakwah. Bagaimana misionaris itu di zaman Belanda melakukan misi mereka ke daerah-daerah, karena mereka beranggapan enggak semua agama sama. Kok sekarang kita mengatakan semua agama? Enggak. Dan Allah mengatakan inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi Allah cuma Islam, bas. Yang lainnya nggak diterima. Maka sekali-kali kalau baca Quran, ya yuk kita baca Quran yuk, sama artinya baca, paling nggak baca qul huwallahu ahad, baca sama artinya ya. Kalau ayah belum mau sholat ya kita bacalah Al-Quran ayah, insyaallah jadi berkah buat hidup ayah. Pelan-pelan seperti itu. Tapi sekali lagi kita nggak bisa merubah orang tua kita, kita hanya bisa memberikan pencerahan kepada mereka. Ya semoga Allah memberikan hidayah. Assalamualaikum Ustaz, saya punya teman pengangguran, tapi beliau agamanya Masya Allah. Tapi beliau ini terkesan sering menolak pekerjaan karena khawatir mengganggu ibadahnya. Akhirnya beliau ini nggak kerja-kerja, tapi cita-citanya menikah. Apakah teman ini benar atau salah Ustaz ya? Nah, alhamdulillah dia masih mau menikah, jemaah. Masih mau menikah. Karena ada orang yang fokus ibadah nggak mau nikah. Seperti di beberapa agama itu, ada yang mereka rohbaniyah namanya. Enggak, aku mau fokus ibadah. Mereka tinggal di biara-biara, di gunung ya, di gua-gua. Mereka tidak mau menikah. Nah, Islam tidak mengajarkan itu. Alhamdulillah temanmu ini masih mau nikah. Tinggal siapa yang mau menikahkan anaknya sama dia. Itu yang perlu ditanyakan kepada dia. Siapa yang bakal nikahkan anaknya sama dia? Kerja enggak? Ahli ibadah Ustaz. Di antara ibadah adalah memberikan nafkah. Memberikan nafkah kepada istri. Nah, tadi bicara sodakoh ya. Kalau bicara memberikan nafkah kepada istri, itu kewajiban, bukan sunnah. Sholat qobliyah sunnah, puasa Senin Kemis sunnah, puasa Daud sunnah, sholat malam sunnah, sholat duha sunnah. Memberikan nafkah kepada istri wajib. Makanya penting seorang itu ketika beribadah berilmu terlebih dahulu, karena dalam ibadah itu ada skala prioritas. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam hadits qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahab ilayya mimma aftaratu alaih." Enggak ada ya amalan yang lebih aku cintai, kata Allah, daripada yang aku wajibkan. Jadi yang jelas sholat duhur lebih baik daripada qobliyah dan ba'diyah. Sholat subuh lebih baik dari 2 rakaat sebelum subuh. Kita tahu pahala 2 rakaat sebelum subuh ya.
Pahalanya apa? Lebih baik dari dunia dan isinya. Sholat subuhnya lebih dari itu jauh. Yang wajib ini lebih dicintai Allah daripada yang sunnah. Setelah itu hamba ini terus mendekatkan diri kepada Allah dengan yang sunnah-sunnah, akhirnya Allah cinta sama dia. Maka jangan sampai dia sibuk melaksanakan yang sunnah, yang wajib dia tinggalkan. Maka perlu belajar. Menikah itu di situ juga ada ibadah. Sabar menghadapi istri ya. Ini sabar juga mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan nafkah kepada istri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, berkaitan dengan seorang yang bekerja. Islam itu anti pengangguran. Islam itu anti kemalasan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau duduk dengan para sahabatnya, tahu-tahu ada seorang pemuda yang kerjanya semangat. Akhirnya para sahabat ngasih komentar, laita hadza fi sabilillah. Andai kata semangatnya, kerjanya, kinerjanya, dedikasinya dia itu di jalan Allah, pasti akan lebih utama daripada untuk cari duit kayak gini. Maka Nabi menegur para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam, in kana kharaja yas'a. Kalian tahu kalau orang ini keluar dari rumahnya bekerja mencari nafkah untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tua yang sudah sepuh, fahuwa fi sabilillah. Dia tuh di jalan Allah. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dia keluar bekerja dalam rangka memberikan nafkah kepada anak-anak yang masih kecil, fahuwa fi sabilillah. Dia di jalan Allah. Yang ketiga, kalau dia bekerja dalam rangka memberikan nafkah kepada dirinya agar tidak jadi benalu di masyarakat, dia bekerja dalam rangka mungkin mau menikah tadi untuk menjaga kehormatan dirinya, fahuwa fi sabilillah. Tentu memberikan nafkah kepada keluargamu itu bernilai ibadah. Jangan cuma berpikir sholat yang ibadah. Tapi yang keempat, kalau dia keluar bekerja riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabilis syaitan. Kalau dia bekerja karena ria, karena untuk berbangga-banggaan, melihat temennya beli mobil, kepingin beli mobil, melihat temennya motor, pokoknya buat gaya. Ketika dia bekerja untuk gaya hidup dia, untuk berbangga-banggaan, fahuwa fi sabilis syaitan. Dia ini yang di jalannya syaitan. Barakallahu fiik. Itu mungkin dapat Anda sampaikan. Nah, bagaimana hukumnya orang tua yang dikasih anaknya uang dari hasil kerja di bank? Diterima atau tidak? Kalau orang tuanya tidak butuh, dia terima, dia berikan kepada orang. Tapi kalau orang tuanya butuh dengan duit itu, dia ambil, nggak ada masalah insyaallah, karena dia menerimanya sebagai sebuah pemberian, sebuah hadiah dari anak. Barakallahu fikum. Ustaz, saya mau tanya, bagaimana cara mendidik anak yang suka melawan orang tua, apalagi seorang ibu? Coba ibunya ini introspeksi diri. Alhamdulillah. Kenapa anaknya durhaka? Apakah dia durhaka sama orang tua? Karena ada pesan dari Umar bin Khattab agar kita berbakti kepada anak-anak kita, sehingga anak kita berbakti sama kita. Kita mendidik dengan cara yang baik. Kita berbakti sama orang tua kita. Kalau kita awalnya memang durhaka sama orang tua kita, bisa jadi kita dapat anak yang durhaka pula. Maka kita istighfar, ya Allah, minta ampun sama Allah. Mungkin engkau pernah melukai hati orang tuamu, menyakiti hati ayahmu, ibumu. Kita ajak ngomong itu nggak boleh sama orang tua jemaah. Maka yang pertama introspeksi diri. Setelah itu doakan anaknya. Mungkin dulu waktu bikin anak gak baca doa juga. Banyak orang-orang bikin anak gak baca doa, anaknya gak diaqiqahin juga. Maka berusahalah untuk mendidik anaknya dengan cara yang baik ya. Bawa ke tempat-tempat yang dia melihat dengan matanya orang-orang yang berbakti sama orang tuanya. Tunjukkan antum bagaimana berbakti sama orang tua antum, sehingga anak melihat, oh ternyata seperti ini, duduk itu seperti ini, berbicara seperti ini. Sehingga anak itu lebih banyak belajar dari melihat daripada belajar dari pengetahuan yang diberikan kepada dia. Barakallahu fikum.
Ustadz, saya punya anak istri tapi sholat akhir waktu. Alhamdulillah masih sholat. Kenapa sholat di akhir waktu? Kenapa? Lalai. Ya tugas suami sekarang. Tugas suami terberat itu adalah menyelamatkan istrinya dari api neraka. Jadi diingatkan terus. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu subhanallah, beliau masih mengingatkan putrinya Fatimah dengan menantunya Ali untuk sholat, tapi sholat malam. Malam hari itu Nabi SAW menyuruh Ali untuk bangun. Ala tusallian, kalian nggak sholat malam, dibangunkan. Artinya tetap ada watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kalau perlu suami habis sholat di masjid jamaah, pulang ke rumah, panggil istri sama anaknya, ya Allah ambil wudhu semua, abah mau jadi imam. Boleh bapaknya jadi imam lagi sholatnya, tapi sholat sunnah buat bapaknya, buat keluarganya jadi sholat wajib. Sholat ini perlu dibiasakan, perlu ada pembiasaan. Dan Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Suruh keluargamu sholat dan engkau sabar menyuruh keluargamu sholat. Jadi terus diingatkan. Kalau bapaknya kerja di luar, pas waktu zuhur ditelepon istrinya, istriku tolong sholat, tolong sholat, diajarin. Ketika nanti nggak taat, ada cara lain. Salah satu caranya istrinya itu diboikot, tidak dikumpulin. Setelah dikasih nasihat nggak mau, udah nggak usah dikumpulin istri. Sehingga istrinya sadar, kenapa suamiku kok nggak ngumpulin aku. Istri berpikir semoga dapat hidayah, karena kalau seperti ini terus mungkin dia diceraikan sama suami. Dan suami harus jadi kuat di rumahnya, dia pemimpin di rumah. Apakah benar Ustaz omongan yang ada di tengah masyarakat, jika kita sengaja menyakiti orang lain dan semisal kita berumrah maka kita akan dizalimi juga? Jamaah rahimakumullah, jangan bicara umroh di negeri kita sendiri. Allah akan membalas kezaliman orang-orang itu. Ma min dzambin ajdaru ayu ajjilallahu lahul uqubata fid dunya ma'a ma yaddakhiru lahu fil akhirah minal uquq wal baghi. Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan hukumannya di dunia sebelum di akhirat. Akhirat nanti ada lagi, dari durhaka sama orang tua dan melakukan kezaliman. Jadi ada orang yang merasa, Ustaz, anak takut mau haji, Ustaz, takut mau umroh, nanti dibalas. Nggak, jangan nunggu haji dan umroh, di sini akan dibalas. Maka hendaklah bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Kalau pernah menyakiti orang lain, hendaklah datang kepada orang itu minta maaf, minta dihalalkan. Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya, saya masih memiliki hutang puasa 25 hari karena melahirkan dan sekarang masih menyusui. Bagaimana cara membayar hutang puasa ini? Kalau bayar fidyah, apa wajib tetap mengganti puasa ketika sudah tidak menyusui? Kondisi saya sehat dan sanggup mengganti, tetapi ini sudah mau puasa lagi. Jamaah rahimakumullah, jumhur ulama berpendapat ya, bahwasanya orang yang hamil dan menyusui, ketika dia tidak berpuasa karena tidak mampu, maka dia mengqadha puasanya. Ada yang mengatakan mengqadha plus bayar fidyah. Tapi memang ada sedikit pendapat ulama yang mengatakan cukup bayar fidyah. Maka nasihat ana, nanti ketika engkau mampu engkau bayar. Artinya dia tidak membayar tahun ini karena memang kondisinya tidak memungkinkan, bukan karena kemauan dia. Nanti ketika engkau sudah berhenti menyusui, engkau bayar utang. Ana punya utang 80 hari umpamanya, ya udah bayar dengan Senin Kemis, tapi niatnya qadha. Orang kalau puasa Senin Kemis 1 tahun dapat berapa? Nah, mana yang mau jawab? Dapat 96. Kok bisa? 48 kali 2. Ramadan puasa Senin Kemis juga. Kirimkan 80
8. Iya, jangan lupa beda Ramadan, Senin Kemis Ramadan. Dosa jemaah, puasanya cuma Senin Kemis. Jadi niatkan puasa tadi, puasa Senin Kemis, insya Allah bisa bayar utang 88 hari jemaah. Kalau dia puasa Senin Kemis, tapi niatnya qadha ya. Bagaimana dengan orang yang sudah jelas mau dihukum mati sebelum hari H benar-benar bertobat, Ustaz? Apakah taubatnya diterima dan apakah kematiannya husnul khatimah? Iya. Dia belum tentu dibunuh, jemaah. Taubat yang tidak diterima itu kapan? Kalau nyawa sampai ke kerongkongan, itu yang tidak diterima. Tapi kalau dia bertobat sehari sebelumnya dan belum tentu dia dibunuh juga, belum tentu. Boleh jadi orang yang pernah dia bunuh memaafkan nanti keluarganya umpamanya, maka insya Allah kalau bicara husnul khatimah tergantung. Kalau dia benar dengan, kalau dia tutup dengan taubatan nasuha, insya Allah husnul khatimah. Mohon nasihat Ustadz untuk para penuntut ilmu agar setiap kali datang kajian membawa buku dan pena untuk mencatat apa yang disampaikan. Ya memang seharusnya seperti itu. Tapi ada handphone sekarang tuh, bisa catat dengan handphone antum. Tapi kalau bisa pakai tulisan nulis ya, insya Allah ketika antum nulis di kertas itu tulisan antum mendapati nanti di timbangan, bukan di taman, di buku amalan antum pada hari akhir. Sebagian cuma bawa kopeng ya, nyambi kopeng sama bersandar. Oh, bidu katondu sekuni. Terus tadi apa yang disampaikan Ustadz? Bu, masya Allah bagus, gelap, masya Allah. Apa? Wallahu a'lam bishawab. Coba gini ngaki rekaman nanti. Di masyarakat banyak kebiasaan ketika orang pulang umrah atau haji pada berdatangan ke rumah kita untuk meminta doa dan bertamu. Itu hukumnya bagaimana? Gak apa-apa, mereka minta doa, doakan dengan harapan doanya antum dikabulkan sama Allah SWT. Karena antum pulang umrah, insya Allah banyak kebaikannya. Termasuk tawassul yang diperbolehkan, tawassul dengan doa orang soleh yang masih hidup, boleh. Kita lihat kok ingat orang baik ini ya, Mas, doakan anak Mas, padahal nggak kenal gitu, cuma kita lihat dia sholatnya bagus ya, khusyuk sholatnya, tak tahu ini orang yang diotang semua, jadi kelihatan khusyuk gitu. Mudah-mudahan doanya dikabulkan. Jadi termasuk tawassul yang diperbolehkan, bertawassul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Baik, pertanyaan terakhir, bagaimana membedakan cobaan, ujian dan azab dari Allah Azza wa Jalla? Siap. Yang pertama, kalau bicara cobaan, maka cobaan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah memberikan cobaan kepada semuanya. Cobaan ini dalam rangka cobaan dan ujian sama ya. Cobaan dan ujian itu sama. Cobaan itu dalam rangka mengingatkan orang itu agar kembali kepada Allah kalau orang itu tidak bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Orang kafir, Allah kasih bala juga mereka dengan harapan mereka sadar. Bahkan Fir'aun Allah kasih bala. Ketika orang dikasih bala, lalu sikap dia itu menerima dan sabar, lalu dia menjadi lebih baik, maka bala ini jadi anugerah, nggak jadi adab. Walaupun dia sebenarnya pelaku dosa, anggapnya orang pelaku dosa, tahu-tahu dikasih sakit sama Allah. Alhamdulillah, sakit ini jadi adab buat dia sebenarnya untuk menghapuskan dosa-dosa dia. Karena dia bersabar menerima takdir Allah, maka diangkat derajatnya nantinya. Akan menjadi adab, sama bentuknya. Ini orang sama-sama sakit, A sakit, B sakit. Dua-dua orang ini Ustadz sama-sama nggak sholat. Jadi bala itu jadi adab buat keduanya. Tapi yang satu sejak sakit dia kemudian sholat, mendekatkan diri kepada Allah. Yang satunya lagi sejak sakit dia tambah murka sama Allah, dia tambah menjauh dari agama. Maka buat yang kedua ini, cobaan itu jadi azab buat dia. Jadi bentuknya sama, tinggal bagaimana kita menyikapinya.
Ketika orang itu orang soleh, maka kita berbaik sangka sama dia. Insya Allah orang ini mau diangkat derajatnya sama Allah. Jangan kita mengatakan kayaknya banyak dosanya orang ini, mau diazab sama Allah. Wallahu a'lam. Kita berbaik sangka sama manusia. Kalau orang itu secara zahir baik. Kalau musibah itu menimpa kita, maka kita beranggapan bahwa musibah ini boleh jadi karena dosa-dosa anak. Ini jadi azab buat anak. Tapi anak akan menyikapinya dengan sabar. Semoga dengan itu dosaku dihapuskan, derajatku diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi seperti itu. Para nabi dapat bala. Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam dikasih bala sampai beliau meninggal dunia dalam kondisi sakit parah. Antum jangan pikir Nabi kita alaihissalatu wassalam meninggal ya dalam kondisi tenang. Enggak. Beliau demam sampai nggak bisa sholat ke masjid. Meninggal dalam kondisi beliau 3 hari 3 malam nggak sholat jamaah di masjid, nggak bisa bangun dari tempat tidurnya. Itu Nabi alaihissalatu wassalam. Ketika nih orang soleh, balanya itu untuk mengangkat derajat, untuk dikasih pahala yang berlebih-lebih, dan sebagai pelajaran buat umat bahwa masuk surga itu butuh perjuangan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Apabila yang anda sampaikan benar itu dari Allah